Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi atas segala kasih kemurahan-Mu yang memelihara hidup kami hingga pada saat hari ini. Tuhan Allah, kami hendak memulai hari ini bergumul bersama dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kesungguhan hati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa kehidupan kita ini adalah ibarat memasuki sebuah gelanggang pertandingan. Pertandingan artinya sedang mau meraih sesuatu. Kalau kita seorang pelari, maka kita tentu berlari untuk mencapai garis finish. Tetapi tidak cukup hanya untuk mencapai garis finish kalau dikatakan ikut berlomba, bertanding, tetapi juga menjadi kampiun, juara, sang juara, memperoleh piala yang utama. Demikian gelanggang pertandingan diraih oleh setiap orang. Karena itu setiap orang sebelum memasuki gelanggang pertandingan tentu harus melatih diri dulu. Melatih diri. Kalau dia seorang pelari, maka dia berlari setiap hari, melatih ototnya, melatih kakinya, melatih jantungnya, melatih kecepatannya, melatih bagaimana teknik berlari yang benar, teknik kaki, teknik pijakan yang benar. Kalau dia seorang petinju, maka setiap hari dia harus berlatih, melatih ototnya, melatih pukulannya, melatih diri menghadapi musuh, lawan, dan lain sebagainya. Artinya ada banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum memasuki gelanggang pertandingan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, orang yang siap masuk gelanggang pertandingan, orang yang siap bertanding, orang yang siap berlomba, ada satu hal yang perlu sekali ditaklukkan. Dia harus memenangkan itu. Sebelum dia memenangkan pertandingan atau mengalahkan lawan-lawannya, maka ada satu hal yang penting. Pertama sekali yang dikalahkan adalah dirinya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kita kalau kita sering mendengar misalnya seorang petinju mau berlomba, bertinju, masuk gelanggang ring, maka kita sering mendengar para komentator itu berbicara bahwa pertama sekali adalah dia harus menaklukkan dirinya. Apa artinya? Menaklukkan egonya, menaklukkan emosinya, menaklukkan dirinya yang begitu bernafsu untuk menaklukkan orang lain. Itu harus terlebih dahulu dia kalahkan, dia tundukkan di dalam dirinya. Tetapi yang pertama-tama adalah dirinya harus benar-benar di dalam semangat, tetapi sekaligus juga di dalam kontrol diri yang benar dan yang baik, sehingga emosinya tidak mengalahkan dirinya sendiri, sehingga dia mudah takluk. Keluapan kemarahannya atau luapan keinginannya untuk memperoleh juara itu malah menaklukkan, mengalahkan dirinya sendiri. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, demikian pula kehidupan kita. Apa yang dinyatakan di dalam firman hari ini adalah sebuah realitas dalam kehidupan kita setiap hari. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal.
Karena itu sebagai orang Kristen, sebagai murid dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita dipanggil pertama-tama ketika kita menyatakan diri beriman kepadanya, ketika kita menyatakan siap untuk menjalani segala dinamika kehidupan ini, maka yang pertama adalah mari menguasai diri. Ini adalah salah satu buah roh yang Tuhan kehendaki terjadi dalam diri kita, penguasaan diri. Karena itu setiap orang yang percaya menunjukkan dirinya, penaklukannya terhadap dirinya sendiri. Ini penting sekali bagi kita. Bukan menuntut orang lain, bukan mengharapkan orang lain berubah, bukan mengharapkan dunia di sekitar kita ini mengalami perubahan drastis. Tetapi yang pertama adalah kitalah yang berubah. Kitalah yang mengalami pertobatan. Kitalah yang melakukan penaklukan atas diri sendiri, penguasaan atas segala hal di dalam diri kita. Tentu kita tidak bisa melakukan secara sendiri. Kita perlu pertolongan Roh Kudus agar hati kita digerakkan, pikiran kita digerakkan, agar hati kita selalu diterangi oleh kehendaknya, sehingga kita menyadari bahwa ketika ada keinginan untuk melakukan apa yang Tuhan tidak suka, tidak senangi, maka kita menyadarinya dan berhenti untuk tidak melakukannya. Saudara-saudara yang terkasih, maka perlombaan yang kita jalani setiap hari adalah perlombaan mencapai finish itu. Kalau di dunia ini saya katakan tadi bahwa orang-orang berlomba hanya untuk memperoleh satu piala, satu juara. Tetapi setiap orang percaya itu berlomba-lomba menuju kehidupan yang kekal itu, yaitu mahkota yang abadi. Karena itu kepada setiap orang yang turut serta menjalani pertandingan itu, Tuhan akan memberikan berkat itu, anugerah itu, kehidupan yang kekal itu. Karena itu panggilan bagi kita hari ini adalah saudara-saudara yang terkasih, biarlah semua kita menyadari hidup kita ini sedang berlomba, hidup kita ini sedang berlari, hidup kita ini sedang bertanding. Bertanding dengan apa? Bertanding dengan realitas kita setiap hari, bertanding dengan segala pengalaman kita setiap hari, bertanding dengan segala pergumulan kita setiap hari. Karena itu setiap orang harus memenangkannya bersama dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang harus menjadi pemenang atas setiap pergumulan yang dihadapi bersama dengan kuasa, kekuatan, kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari bersemangat bahwa hidupmu, hidupku, hidup kita semua adalah hidup yang sedang menjalani dan memasuki mahkota yang abadi itu sendiri. Karena itu peganglah teguh, jangan padamkan api roh, tetapi tetaplah berkobar semangatmu menjalani kehidupan ini. Jangan pernah menyerah, never give up. Tetapi teruslah bersemangat, teruslah hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan menyertai kita dan mengantarkan kita menjadi pemenang di dalam iman. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu hari ini yang berbicara kepada kami bahwa hidup yang kami jalani ini adalah hidup di dalam pertandingan. Karena itu Bapa Surgawi, tuntun kami, pimpin kami, curahkan Roh Kudus-Mu agar kami Tuhan setiap hari senantiasa menyadari bahwa pemeliharaan-Mu adalah sungguh-sungguh nyata, dan kami tidak Engkau biarkan jatuh ke dalam kesombongan rohani, jatuh ke dalam kesombongan diri, tetapi biarlah penguasaan diri sungguh-sungguh terjadi dalam diri kami, sehingga kami terus menghasilkan buah-buah roh sebagai wujud kemenangan atas setiap pergumulan dan dinamika yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani sepanjang hari ini bersama dengan kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami sepanjang waktu. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.